Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diagram obat nyamuk katup dan tabel sequence atau diagram kotak dari katup. Pembahasan ini perlu kita lakukan sebagai persiapan atau dasar nanti untuk melakukan penyetelan katup. Nah, nanti pada saat praktikum, penerapan diagram ini dapat kalian lakukan. Pada kesempatan kali ini kalian harus bisa membuat diagram kotak dan memahami dari kerja diagram obat nyamuk dari katup, supaya nanti pada saat penyetelan katup kalian mudah menentukan katup mana yang bisa di-setel dan katup mana yang belum bisa di-setel. Nah, baik, simak baik-baik pada kesempatan ini, dan jangan lupa nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Pak Mul akan mengulas kembali sedikit, ya, merefresh kembali bahwasanya konstruksi dari sebuah katup itu ada konstruksi jenis OHV, ya. Nah, perhatikan pada konstruksi OHV, konstruksinya seperti ini, ya. Kita lihat di sini ada camshaft, kemudian cam follower atau tapet, kemudian push rod, kemudian rocker arm, kemudian kita lihat di sini ada valve spring, kemudian di sini ada batang katup, ya, kemudian ada kepala katup, ya. Nah, ini konstruksi dari untuk jenis OHV. Coba di gambar sebelah sini kalian juga bisa melihat, ya, ini lebih detail bahwasanya kita lihat di sini yang menggerakkan dari camshaft itu adalah putaran dari engine, ya, melalui putaran poros engkol, kemudian diteruskan melalui drive chain, ya, camshaft sprocket, kemudian camshaft. Nah, lalu cam ini akan mendorong tapet, push rod, kemudian mendorong rocker arm, sehingga rocker arm bisa mendorong dari katup. Nah, seperti ini. Nah, kapan si katup ini terdorong atau kapan katup in membuka dan katup out menutup, nah, akan kita bahas setelah ini. Coba diperhatikan ulang. Baik, berikutnya tentang konstruksi OHC, ya. Di sini kita lihat bahwasanya konstruksi OHC ini adalah berbeda dengan konstruksi OHV. Perhatikan perbedaannya. Pada konstruksi OHC, letak posisi cam itu ada di atas katup. Perhatikan. Nah, ini posisi cam ada di atas katup. Di sini batang katup, di sini ada tapet, ya, di atas tapet ada cam. Ya, jadi pada konstruksi ini tidak memerlukan push rod, dan pergerakan dari camshaft itu tetap sama, digerakkan oleh dari crankshaft melalui camshaft sprocket, ya, kemudian melalui timing gear, timing bell, ya, timing bell, kemudian camshaft sprocket. Nah, kalian sudah bisa membedakan mana OHV dan OHC. Berikutnya kita lihat dari konstruksi cam. Nah, perhatikan konstruksi sebuah cam, ya. Pada konstruksi sebuah cam, kalau kita perhatikan, ya, ini konstruksi cam loop, ya. Perhatikan tonjolan dari cam, kita membahas tonjolan dari cam. Waktu pembukaan katup atau valve timing akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Waktu pembukaan katup dipengaruhi oleh tonjolan
pada poros knock atau cam loop. Mana cam loop? Ini cam loopnya. Ya, ini cam loop di sini. Jadi tonjolan ini itu namanya cam loop. Semakin lebar nose-nya ini, ya, semakin lebar cam loop-nya, maka bukaan katupnya akan semakin lama. Kalau bukaan katupnya semakin lama, berarti bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar akan semakin banyak. Demikian sebaliknya, kalau bukaan katupnya, kalau lebar dari diameter tonjolan ini semakin sedikit, maka bukaannya akan semakin cepat, sehingga bahan bakar atau campuran bahan bakar dan udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar juga akan semakin sedikit. Nah, perhatikan konstruksi dari sebuah cam loop, ya. Oke, ya. Jadi kalian sudah melihat ini konstruksi dari sebuah cam. Kita membahas tentang cam loop-nya. Perhatikan, ya. Di sini awal buka, kemudian posisi puncak, kemudian awal menutup, ya. Awal menutup, kemudian akhir menutup. Oke. Ini tinggi, ya, tinggi cam loop-nya dari diameter dari cam shaft ini, kemudian ke atasnya ini lip atas ini adalah tinggi cam loop-nya atau tinggi angkat dari katup. Jadi di sini kita akan melihat diagram obat nyamuk. Kenapa dikatakan diagram obat nyamuk? Karena diagram ini mirip obat nyamuk. Diagram ini memperlihatkan pembukaan dari katup I dan X, ya, pada tiap-tiap langkah dari kerja mesin. Yang pertama kita lihat ada garis tengah. Kita lihat TDC dan BDC. Perhatikan TDC, BDC. TDC itu artinya top dead center atau titik mati atas. BDC itu adalah bottom dead center atau titik mati bawah. Nah, pada saat intake stroke, perhatikan warna biru muda, ya. Intake stroke itu langkah hisap. Artinya saat ini campuran bahan bakar dan udara itu akan dihisap masuk ke dalam ruang silinder. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah saat garis biru, ya. Perhatikan garis biru. Ini. Perhatikan ini garis biru muda. Garis biru muda, perhatikan. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya dimulai saat 6 derajat sebelum TDC. Perhatikan, 6 derajat sebelum TDC. Pada motor bakar 4 langkah, untuk satu siklusnya itu kan memerlukan 2 kali gerakan poros engkol atau crankshaft. Sehingga 2 dikali 360 menjadi 720. Nah, berapa derajat gerakan satu langkah? Ya, karena ini 4 langkah. Ya, karena 4 langkah, maka berapa per langkahnya derajat poros engkol? Per langkahnya berapa? Kan ada 4 langkah. Intake stroke, combustion stroke, exhaust, compression stroke, dan exhaust stroke. Berapa derajat poros engkol per langkahnya? Yaitu 720, ya. 720 derajat dibagi 4. Ya, berapa hasilnya? Ya. Jadi kan 180
derajat. Ya. Oke. Jadi satu gerakan penuh ya mulai TDC ke BDC itu sebanyak 180 derajat poros engkol. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari titik TDC ke BDC itu jumlahnya atau derajatnya adalah 180 derajat. Ya. Kemudian ditambah ini 40 derajat. Jadi intake stroke akan berlangsung ya, bukaan katup in akan berlangsung mulai 6 derajat sebelum TDC ya, ditambah 180 derajat dari TDC ke BDC dan ditambah 40 derajat setelah BDC. Sehingga totalnya 226 derajat. Ya. Jadi ini lamanya pembukaan katup intake pada saat langkah hisap. Ya, berikutnya kita akan melihat pergerakan pada katup X pada saat langkah buang. Ya. Kita perhatikan. Ya. Oke, sebelum masuk itu coba akan Pak Mul bahas sedikit ya. Bagaimana pada saat langkah kompresi. Jadi di awal kita sudah membahas saat bukaan katup in saat langkah hisap. Katup in ya, katup in berhenti membuka pada saat langkah hisap itu yaitu setelah 40 derajat setelah BDC, bottom dead center atau titik mati bawah. Nah, di titik ini katup in sudah benar-benar menutup ya. Jadi ini akhir buka katup in pada saat langkah hisap. Kemudian dilanjut dengan langkah kompresi. Nah, seperti kalian tahu, saat langkah kompresi, katup in maupun katup X itu harus kedua-duanya tertutup sehingga kompresi bisa terjadi. Nah, dimulainya yaitu waktu kapan? Berarti 180 derajat dikurangi 40 derajat. Itu mulainya itu setelah 40 derajat ya. Nah, di sini ini adalah terjadinya langkah kompresi. Pada saat sekitar 8-10 derajat sebelum titik mati atas, busi memercikan bunga api. Ya. Jadi sebelum langkah kompresi berakhir, busi memercikan bunga api. Sehingga terjadi pembakaran. Dan setelah itu dilanjut dengan combustion stroke atau power stroke. Selanjutnya kita lihat combustion stroke ya. Jadi combustion stroke itu dimulai setelah 40 derajat titik mati bawah atau BDC. Ya. Seperti ini. Nah, saat 8 derajat sampai 10 derajat sebelum TDC, busi memercikan bunga api. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan combustion atau power stroke. Ya, nih. Kapan berakhirnya combustion atau power stroke? Berakhirnya adalah
sebelum 31 derajat sebelum titik mati bawah. Ya. Sebelum titik mati bawah. Jadi 31 derajat sebelum BDC. Nah, selanjutnya langkah buang atau exhaust stroke, ya. Exhaust stroke itu dimulai, ya. Ya, Pak, melulang ya. Jadi combustion stroke tadi itu kan berakhir, combustion stroke berakhir pada 31 derajat sebelum BDC. Di sini, di titik ini. Setelah itu dilanjut dengan exhaust stroke. Exhaust stroke itu dimulai 31 derajat sebelum BDC, dilanjut 180 derajat dari BDC ke TDC, dan ditambah 9 derajat setelah TDC. Nah, saat ini katup X membuka, ya. Saat ini katup X membuka. Jadi berapa lama katup X membuka, berapa derajat katup X membuka, ya. Saat langkah buang atau langkah exhaust dimulai dari sini, ya. Ini 31 derajat, ya, ditambah 180 derajat, ditambah 9 derajat di sini. Jadi totalnya adalah 31 ditambah 180 ditambah 9, 220 derajat. Ya. Jadi lamanya katup X membuka adalah sebanyak 220 derajat poros engkol, ya. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Ada masa di mana kita lihat di sini katup in membuka. Perhatikan. Ini kan membuka katup innya. Sementara katup X juga membuka. Ya. Katup X membuka. Katup X membuka, sudah membuka 6 derajat sebelum TDC. Dan katup X juga membuka saat itu. Ya. Kemudian katup X masih membuka setelah TDC, yaitu 9 derajat. Nah, kejadian ini, ya, periode ini itu kita namakan sebagai valve overlapping. Yaitu kejadian di mana kedua katup in dan X itu sama-sama membuka. Berapa besarnya? Besarnya adalah 6 derajat ditambah 9 derajat, yaitu 15 derajat. Ya, kalian sudah bisa memahami ya dari bagaimana kita membaca diagram obat nyamuk. Nah, ini adalah diagram obat nyamuk untuk mesin dengan tipe 4AF merek Toyota. Ya, mungkin di mesin yang lain kombinasi derajat ini akan berbeda, ya. Jadi yang kita bahas ini adalah mesin Toyota seri 4AF. Oke, coba diperhatikan kembali. Oke. Setelah itu kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, pada dasarnya katup hisap dan katup buang membuka dan menutup tidak benar-benar pada saat piston berada di 0 derajat saat MA maupun TMB. Namun, kedua katup ini akan dibuat membuka lebih awal beberapa derajat dan akan menutup lebih akhir setelah beberapa derajat. Ini kesimpulan pertama.
Kemudian kesimpulan yang kedua, pembukaan yang lebih awal ini dinamakan pembukaan awal, sedangkan penutupan lebih akhir disebut penutupan susulan. Tujuan adanya pembukaan awal dan penutupan susulan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi volumetrik campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder saat langkah hisap, dan agar gas buang saat langkah buang benar-benar seluruhnya dapat keluar dari ruang bakar. Kesimpulan keempat, adanya pembukaan awal dan penutupan susulan pada kedua katup in dan X ini akan terjadi overlapping. Overlapping merupakan kondisi di mana katup in dan X membuka bersamaan. Overlapping bertujuan untuk pembilasan ruang bakar. Jadi gas baru yang masuk ke dalam ruang bakar akan membantu untuk mendorong keluar ya gas hasil pembakaran, sehingga ruang bakar diharapkan benar-benar bersih. Oke, jadi seperti itu anak-anak yang terjadi pada siklus motor 4 langkah ya. Kalau pada kelas 10 kemarin kalian hanya mempelajari secara prinsip dasar, sekarang lebih detail lagi di mana katup in dan X itu penutupannya tidak benar-benar pada saat TMA dan TMB, tetapi ada diatur sebelum atau sesudah titik mati atas atau titik mati bawah. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang firing order. Firing order atau FO adalah urutan pengapian, atau dapat dikatakan juga urutan busi saat memercikan bunga api. Misalnya ada mesin dengan FO 1, 2, 4, 3. Ini artinya dalam satu siklus kerja, busi akan dipercikkan dengan urutan busi nomor 1, busi nomor 2, busi nomor 4, dan terakhir busi nomor 3. Dan akan berulang-ulang sampai mesin dimatikan. Jadi firing order ini urutan merciknya bunga api atau merciknya busi. Berapa ya FO-nya tergantung kendaraannya. Ada 1, 2, 4, 3 atau mungkin ada 1, 3, 4, 2. Untuk yang 4 silinder. Ya, untuk yang 6 silinder bagaimana? Untuk yang 3 silinder bagaimana? Ya, coba nanti kalian cari di sumber belajar yang lain. Oke, sekarang kita akan lihat tabel sekuennya satu tabel kotak. Ini untuk mesin 1 silinder. Perhatikan, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya untuk motor 4 langkah, satu siklusnya itu akan memerlukan 720 derajat gerakan poros engkol. Yaitu ada 2 kali ya, satu kali putaran penuh itu kan 360. Ya, kalau 2 kali berarti 720 derajat. Jarak antar TDC dan BDC, titik mati atas dan titik mati bawah, itu adalah 180 derajat. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, 720 dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi setiap kotak ini itu nilainya adalah 180 derajat. Urutannya yaitu hisap, kompresi, usaha, buang. Ya. Ini kalau untuk mesin 1 silinder. Lalu bagaimana kalau mesinnya itu lebih dari 1 silinder? Ya. Ini adalah contoh mesin dengan 4 silinder. Dengan firing order 1, 2, 4, 3. Beda langkah tiap silinder itu adalah 720 derajat dibagi 4 ya, 180 derajat. Ya, ini
seperti ini. Ini pistonnya 1, 4, 2, 3 ya. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Ya, ini urutan dari nomor piston atau nomor silinder. Ini silinder nomor 1. Di mana posisi silinder nomor 1? Posisi silinder nomor 1 atau piston nomor 1 itu berada di depan mesin. Mana depan mesin? Depan mesin itu kalau mesin itu dia menggunakan kipas konvensional yang terhubung dengan mesin, maka yang paling dekat dengan kipas pendingin. Ya. Kalau dia menggunakan kipas elektrik, kita bisa lihat pulinya ada di mana. Ya, puli poros engkolnya ada di mana. Ya, itu berarti depan sebuah mesin. Belakangnya berarti gimana? Belakangnya adalah yang ada flywheelnya atau terhubung dengan transmisi. Ya, jadi nomor 4 nanti akan dekat dengan flywheel atau dekat dengan terhubung dengan transmisi. Sekarang kita akan membuat tabel sequence untuk tabel sequence untuk mesin dengan FO 1342. Caranya begini, kalian buat diagram, buat kotak ya. Ini udah ada isinya. Akan kamu hapus dulu ya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Kita isi bareng-bareng di sini. Oke. Ya. Lalu ini biar warnanya hitam, kita ubah dulu warna kotaknya. Ya, ini lebih jelas. Oke. Jadi, yang pertama kita buat tabel. Ini kalau 4 silinder ya. Kalau 4 silinder, jadi yang pertama kita buat kotak. Berapa jumlah kolomnya ya? Kolomnya 1, 2, 3, 4. Ya. Kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat kolom sebanyak 5 kolom. Kemudian barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, barisnya juga ada 5. Ini kalau untuk mesin 4 silinder. Jadi kita buat kolom seperti ini ya, dengan jumlah kolom 5, barisnya juga 5. Ini kita beri isi, ini nomor silinder ya. Kemudian di atas setiap garis ini permulaan, jadi ini TDC ya, BDC, TDC, ini seperti ini ya, ini TDC, BDC, ini TDC, BDC ya, dan seterusnya ke sana. Kita beri derajat ya, ini derajat ya, 0, 180, 360, 540, 720. Nah, sekarang setelah itu kita inputkan ya. Oke, kita inputkan silinder nomor 1. Jadi yang pertama, kemudian kita tulis ya di atasnya ini FO-nya. Kita mau FO berapa? 1342. Oke, kita buat diagram kotak FO 1342 ya. FO 1342. Lalu kita tulis. Jadi yang pertama kita isi itu adalah
sesuai ini nomor 1 kan, kita isi 1 di sini, nomor 1. Jadi baris ke 1 ini untuk silinder 1. Kita mulai di sini ya. Langkahnya itu kan mulai hisap, setelah itu dilanjut apa ini? Hisap, kompresi ya. Nah, kompresi. Kemudian apa? Usaha ya. Usaha, kemudian terakhir buang. Nah, kita sudah menulis untuk silinder nomor 1. Selanjutnya yang kita tulis silinder nomor berapa? Kita lihat di FO-nya. Kalau FO-nya setelah 1 itu 3, berarti kita nulis di 3. Ya, kita nulis di 3. Di mana kita menulisnya? Ya. Kita menulisnya ya, itu ada di sini. Jadi setelah kompresi silinder nomor 1, silinder nomor berapa yang kompresi? Silinder nomor 3. Kita tulisnya di sini. Ya. Jadi di kolom sebelah kompresi silinder nomor 1 sesuai FO-nya ya. Nah, kita tulis di sini kompresi. Setelah kompresi apa? Usaha. Setelah usaha apa? Buang. Ya. Setelah buang apa? Hisap. Oke. Ya, 3 udah kita tulis ya. Selanjutnya apa yang kita tulis? 4. Ya. 4 di mana? Jadi kompresinya setelah silinder 3 kompresi, ya, silinder 4 kompresi. Kita tulisnya di sini. Ini kan silinder nomor 4, ya, kita tulisnya di sini. Kompresi. Ya. Kompresi. Kemudian setelah kompresi apa? Usaha ya. Usaha. Setelah usaha apa? Buang. Setelah buang apa? Hisap. Ya, seperti ini. Terakhir, sesuai FO-nya adalah 2. 2 di mana? 2, jadi setelah silinder 4 kompresi, silinder 2 melakukan kompresi. Berarti ada di sini. Ini kan 4, 720 pindah ke 0. Ini kompresi. Usaha. Buang. Kompresi, usaha, buang, hisap. Oke. Nah, kita sudah menuliskan semua ya di sini. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat silinder, ya, ini kalian sudah bisa membuat diagram kotak seperti ini. Ya, diagram kotak sudah terbentuk. Nah, sekarang kita bisa menentukan, ya, Coba kita lihat di sini. Ya, akan Pak Mulblok ya. Saat silinder 1 kompresi, kita mau di top 1 kan? Ya, ini saat silinder 1 kompresi, silinder 2, 3 dan 4 sedang melakukan langkah apa? Ini Mulblok di sini. Oke, kita blok kuning ya. Oke. Saat silinder 1 melakukan kompresi, silinder 2 melakukan usaha, silinder 3 melakukan hisap, silinder 4 melakukan buang. Lalu kita lihat di sini, saat silinder 4 melakukan kompresi, maka silinder 3 melakukan usaha, silinder 2 melakukan hisap, silinder 1 melakukan buang. Oke, jadi seperti ini anak-anak kesimpulannya. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas ini lagi, tetapi dengan analisis untuk penyetelan katup. Ya, untuk pelajaran kali ini kalian cukup membuat tabel sequence, ya, atau tabel kotaknya saja, diagram kotaknya saja dengan benar. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas bagaimana
memanfaatkan tabel ini untuk menentukan katup mana yang bisa disetel ya pada saat top 1 maupun pada saat top 4. Dan kita juga akan membuat SOP bagaimana cara melakukan penyetelan katupnya pada pertemuan berikutnya. Baik ya. Nah, tugas untuk kalian adalah membuat diagram obat nyamuk ya. Jadi tugasnya nanti itu ada 2 ya, membuat diagram obat nyamuk dan membuat diagram kotak. Untuk diagram obat nyamuk, silakan kalian gambar ulang diagram obat nyamuk yang tampil di depan ini dan berikan keterangan ya, berikan keterangan untuk durasi ya, durasi pembukaan katup pada saat ya, pada saat langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Diulangi, Pak perhatikan, tugasnya adalah gambarlah diagram katup tipe obat nyamuk ini dan buatlah keterangan ya, berapa derajat pembukaan katup atau penutupan katup in dan X itu saat langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang ya. Gambar dan keterangannya kamu tuliskan di sisi samping gambar. Oke, jadi kamu ulangi, tugasnya adalah membuat diagram kotak seperti ini ya. Untuk FO ya, untuk mesin FO, ini mesin 4 silinder dengan FO 1243 dan ya, dan di sini FO-nya yang harus kalian buat itu adalah FO 1 2 4 3 ya. Ya, 1 2 4 3 dan FO 1 4 2 6 3 5 ya. Jadi nanti kalian buat diagram kotak untuk 2 tipe mesin ya, mesin 4 silinder dan mesin 6 silinder ya. Untuk yang mesin 4 silinder itu 1 2 4 3, untuk yang 6 silinder 1 4 2 6 3 5 ya. Itu FO-nya besar ini. Ya, ini FO-nya di sini. Tugas dikumpulkan di e-learning seperti biasanya di e-learning SMK 2. Untuk waktu dan pengumpulan tugasnya silakan kalian perhatikan di informasi yang ada di e-learning kita. Oke, untuk pelajaran hari ini Pak Mul, untuk pelajaran hari ini Pak Mul anggap cukup. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.